hasil pertandingan kompetisi di Eropa. Real Madrid pulangkan Varane. Serius? Courtois pastikan absen di Euro 2024. Ronaldo kalahkan Lionel Messi di Google. Daftar 29 pemain TC Timnas Indonesia. Ada siapa saja? Atletico Madrid hanya mampu bermain imbang 3-3 kala menjamu sesama tim ibu kota Getafe dalam laga La Liga 2023-24 Jornada 18 di Stadio Wanda Metropolitano Rabu 20 Desember dini hari WIB. 3 gol Atletico Madrid dicetak oleh Antoine Griezmann yang membuat 2 gol di menit 44 dan 69 serta Alvaro Morata. Sedangkan Getafe membuat gol lewat Borja Mayoral di menit 53 dan 90 plus 3 dan Oscar Rodriguez. Chelsea menyingkirkan Newcastle United di Stamford Bridge pada babak perempat final Piala Liga Inggris Rabu 20 Desember dini hari WIB. The Blues sebetulnya nyaris terdepak usai Newcastle unggul lebih dulu di menit ke-16 lewat Callum Wilson. Namun gol Mikael Mudryk di injury time mampu memaksakan duel berakhir 1-1 di waktu normal. Pemenang akhirnya harus dicari lewat adu penalti setelah tidak ada tambahan 2 kali 15 menit. Chelsea menang 4-2 dalam fase tos-tosan. Napoli secara mengejutkan takluk di kandangnya sendiri oleh Frosinone dan gugur prematur dari Coppa Italia 2023-24. Laga alat di babak pertama berakhir tanpa gol. Namun Enzo Berenese di menit 65, Giuseppe Caso di menit 70, Walid Hadira di menit 90 plus 1, dan Abdou Haroui di menit 90 plus 5 memberi nestapa kepada tuan rumah. Borussia Dortmund ditahan imbang tim tamu Mainz 1-1 dalam lanjutan Liga Jerman di Signal Iduna Park Rabu 20 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai tuan rumah, Dortmund unggul lebih dulu setelah Julian Brandt mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-29. Namun mereka gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan usai setelah Sepp van der Berg membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-43. Manchester City berhasil melenggang ke final Piala Dunia Antar Klub 2023. Di babak semifinal, City sukses mengajar Urawa Red Diamonds 3-0 di King Abdullah Sport City. City baru bisa mencetak gol. Itu pun via gol bunuh diri Marius Højbjerg di menit 45 plus 1. Baru di babak kedua, The Citizens menjauh meyakinkan. Mateo Kovacic menggandakan skor di menit 52, lalu diikuti oleh gol Bernardo Silva di menit 59. Di partai puncak yang diselenggarakan pada 23 Desember 2023, City ditantang oleh Fluminense. Antoine Griezmann resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico Madrid usai mengemas 2 gol kontra Getafe. Griezmann kini punya rekening 173 gol untuk Atletico Madrid. Namanya sejajar dengan Luis Aragonés yang juga membuat 173 gol untuk Los Roy Blancos. Bukan mustahil, Griezmann bakal nangkring di posisi teratas pencetak gol terbanyak Atletico, mengingat statusnya masih aktif sebagai pesepak bola. Kabar tak sedap kembali menghampiri Barcelona. Gelandang muda milik mereka Pedri harus absen sebentar setelah mengalami cedera otot saat latihan Selasa 19 Desember. Pemain internasional Spanyol berusia 21 tahun yang telah menjadi starter dalam 8 pertandingan La Liga musim ini pasti akan melewatkan pertandingan sang juara bertahan melawan tim terbawa Almeria pada hari Rabu 20 Desember waktu setempat. Steve Cooper resmi dipecat sebagai pelatih Nottingham Forest. Forest telah kalah 5 kali dari 6 pertandingan terakhirnya di Premier League, termasuk kekalahan 2-0 di kandang Jumat lalu dari Tottenham. Mantan bos Wolves dan Tottenham menuduh Espirito Santo adalah favorit untuk menggantikan Cooper di City Ground, dan Sky Sport News memprediksi manajer asal Portugal itu dapat ditunjuk menjelang laga Forest berikutnya di kandang melawan Bournemouth Sabtu akhir pekan nanti. Barcelona dalam situasi sulit menjelang bursa transfer Januari karena ada kebutuhan untuk memperkuat skuad. Namun situasi FFP tidak serta-merta memungkinkan hal tersebut. Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan klubnya akan menargetkan seorang gelandang pada Januari dalam kesepakatan serupa dengan yang dilakukan Edgar Davids dengan klub La Liga itu pada 2004. Davids dipinjamkan oleh Juve pada pertengahan musim 2003-2004 ketika mereka berada di peringkat ke-7 klasemen dan membantu memicu kebangkitan yang membuat Barca finish di posisi kedua.
Real Madrid diwartakan berusaha memulangkan Rafael Varane. Langkah ini diambil usai Al Real krisis bek tengah. Madrid saat ini mengalami krisis bek usai David Alaba mengalami cedera ACL. Sebelumnya, Al Real juga telah kehilangan Eder Militao akibat cedera serupa. Madrid kemungkinan besar bakal berusaha untuk meminjam Varane dari MU hingga akhir musim. Mengingat Los Blancos tampaknya juga akan mengeluarkan dana besar di bursa transfer Januari mendatang. Hubungan Real Madrid dan Carlo Ancelotti dilaporkan tengah memanas. Krisis bek tengah dikabarkan menjadi penyebabnya. Ancelotti berencana untuk merekrut bek tengah baru pada Januari 2024 nanti untuk mengatasi masalah tersebut. Ia sudah mengajukan permintaan kepada manajer Real Madrid untuk memberikan dana demi mewujudkan itu. Akan tetapi permintaan tersebut rupanya ditolak oleh manajemen klub. Penolakan ini pun tak hanya terjadi satu kali. Jika kedua pihak tak menemukan kata sepakat, mungkinkah Madrid bakal memperhatikan Ancelotti? Kiper timnas Belgia Thibaut Courtois dipastikan akan menepi saat ajang Piala Eropa 2024 berlangsung. Courtois tidak akan memaksakan diri untuk tampil sebelum pulih sepenuhnya dari cedera. Seperti diketahui, Courtois sedang menjalani pemulihan akibat cedera ACL yang dideritanya sejak awal musim 2023-24. Courtois menjelaskan keputusannya didasari pada saran Real Madrid yang memintanya pulih sepenuhnya sebelum tampil kembali. Legenda Inter Milan Javier Zanetti tidak diperbolehkan masuk ke acara drawing Liga Champions. Satpam yang bertugas dengan tegas menyatakan bahwa Zanetti tidak bisa ke dalam tanpa tanda pengenal. Zanetti berusaha beradu argumen, namun petugas tetap bertahan dengan keputusannya. Orang-orang di sekitar sempat membantu menjelaskan situasi. Beberapa saat kemudian barulah petugas keamanan mengizinkan Zanetti masuk sambil tetap mengiringi Zanetti berjalan ke arah pintu masuk. Mural raksasa bergambar Lionel Messi terpampang di Buenos Aires. Mural yang memiliki tinggi 35 meter dan lebar 18 meter dibuat oleh seniman Martin Ron. Mural raksasa ini menghias di gedung tinggi yang terletak di sisi 9 De Julio Avenue. Karya seni tersebut didedikasikan untuk memperingati 1 tahun timnas Argentina merengkuh gelar juara Piala Dunia 2022. Yang tepat berusia 25 tahun pada 4 September 2023 lalu mengumumkan nama-nama tokoh yang paling banyak dicari dalam mesin pencari mereka. Sepak bola menjadi cabang olahraga paling dicari. Sementara itu, Cristiano Ronaldo menjadi atlet yang paling banyak dicari oleh pengguna Google. Sebelumnya, media Spanyol Marca juga telah merilis daftar atlet paling dicari di Google pada 2023 dengan nama CR7 menempati posisi teratas. Menurut laporan itu, nama Ronaldo dicari sebanyak 199,4 juta kali di Google pada 2023. Ronaldo mengungguli Neymar 140,9 juta kali yang menempati peringkat 2 dan Lionel Messi 104,4 juta kali yang menghuni posisi 3. PSSI sudah mengumumkan sebanyak 29 pemain timnas Indonesia yang akan dibawa melakukan pemusatan latihan di Turki. Skuad timnas Indonesia masih dihiasi nama-nama langganan. Pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Justin Hubner, juga dibawa ke Turki. Selain itu ada juga Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. STY harus mencoret sebanyak 6 pemain untuk dibawa ke Qatar. Skuad Piala Asia 2023 hanya akan dihuni 23 pemain. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi menyambut positif hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Inzaghi senang Inter akan menghadapi klub asal Spanyol, Atletico Madrid. Inzaghi tidak gentar menghadapi Atletico. Inter yang merupakan finalis Liga Champions musim lalu itu ingin kembali melaju jauh. Ini akan jadi pertandingan babak 16 besar yang hebat. Dua tim berkualitas tinggi di dua stadion yang akan punya banyak penonton, ujarnya. Gelandang AC Milan, Tommaso Pobega mungkin harus menjalani operasi setelah mengalami cedera pada paruh pertama kemenangan atas Monza akhir pekan lalu. Pemain berusia 24 tahun itu terpaksa keluar lapangan pada menit ke-24 dalam kemenangan 3-0 Rossoneri atas Biancorossi pada Minggu sore. Ada risiko dia harus menjalani operasi yang akan membuatnya absen selama beberapa minggu mendatang. Rafinha dinilai gagal berkembang sejak gabung 18 bulan lalu. Ia akan diuangkan pihak Barca di bursa transfer Januari mendatang. Klub melihat sudah saatnya pemain Brazil itu angkat kaki dari Camp Nou setelah dirinya tak menunjukkan progres yang diharapkan. Menurut Football Espada, pihak Barca sudah mengundang klub-klub peminat untuk mengajukan penawaran untuk Rafinha, termasuk MU. Dan kubu MU pun disebut-sebut sudah membuka komunikasi dengan manajemen Los Blaugrana.
Pesepak bola Senegal Nicolas Jackson kerap disorot usai baru membuat 7 gol dalam 16 pertandingan Chelsea di Premier League. Jackson mengatakan para pengkritiknya tidak tahu tentang sepak bola. Jackson menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh dengan kritik. Penyerang berusia 22 tahun itu ingin meniru jejak De Bruyne dan Mo Salah yang pernah mengalami kesulitan di Chelsea sebelum menjelma sebagai pemain top untuk Manchester City dan juga Liverpool. Christian Eriksen telah mengirimkan pesan dukungan kepada pemain yang mengalami serangan jantung saat pertandingan Liga Premier, yakni Kapten Luton Town, Tom Lockyer. Tom Lockyer sempat kolaps pada pertandingan Luton kontra Bournemouth akhir pekan kemarin. Sang pemain dikirimi pesan oleh Eriksen yang juga pernah mengalami hal serupa. Saran saya kepadanya adalah mengambil keputusan terbaik yang Anda bisa. Dengarkan dokter, dan jika mereka meminta Anda melakukan hal lain, hormati itu, ucap Eriksen. Real Madrid mengalami salah satu krisis cedera terburuk sepanjang sejarah, dan khususnya hal ini berdampak pada pertahanan mereka. Di sektor pertahanan, yang tersisa hanyalah Nacho Fernandes dan Antonio Rudiger sebagai opsi pertahanan murni. Meski krisis back, kabar terbaru melaporkan Madrid tak berencana merekrut defender baru pada Januari atau musim panas mendatang. Prioritas mereka adalah mendatangkan Kylian Mbappe dan Alphonso Davies pada jendela transfer musim panas mendatang. Mauricio Pochettino mematok target juara Carabao Cup bersama Chelsea. Trofi ini menjadi prioritas bagi Pochettino yang belum pernah juara di Inggris. Tentu saja saya ingin meraih trofi di Inggris. Saya ingin mengangkat trofi di kompetisi ini karena ini penting. Ini sangat berarti karena kami ingin menyelesaikan tugas untuk klub kami, mempersembahkan trofi. Yang paling penting adalah menang, ucap Pochettino. Scott McTominay menyatakan rasa bangganya setelah diberi kesempatan menjadi kapten dalam bentrokan kontra Liverpool Minggu 17 Desember malam waktu Indonesia Barat. Dia mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kehormatan terbesar dalam perjalanan karirnya. Tominay diberi tanggung jawab karena kapten utama Bruno Fernandes berhalangan akibat sanksi skorsing. Tominay juga mengungkapkan penghargaannya terhadap Ten Hag dan yakin bahwa terdapat aspek positif yang dapat diambil dari hasil laga di Anfield menjelang periode sibuk akhir tahun. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Jadon Sancho. Winger berkebangsaan Inggris itu dikabarkan berpotensi kembali bermain di Bundesliga bersama RB Leipzig. Menurut laporan Sport Bible, RB Leipzig saat ini berminat untuk mengangkut Sancho ke Jerman. Di Rotten Bulan lagi butuh tambahan tenaga di sektor sayap mereka. Itulah mengapa mereka berminat pada Sancho. Sejauh ini, Sancho masih belum menentukan kemana ia akan berlabuh di paruh kedua musim 2023-2024. Menurut kabar dari Goal, Jose Mourinho membantah dirinya mendapat Kevin De Bruyne dari Chelsea beberapa tahun silam dan mengungkapkan bahwa justru sang gelandang itulah yang memaksa untuk angkat kaki dari Stamford Bridge. Mourinho mengatakan, meski sudah jelas dirinya ingin De Bruyne untuk tetap bertahan di Chelsea, sang pemain memberontak. Ia kembali menegaskan ingin cabut. Mourinho pun akhirnya mengizinkannya pergi. Toh, ia merasa pemain lain akan bisa menggantikannya di Chelsea.